tatkala kita melaksanakan sholat, kemudian kita mau melaksanakan tafakur ilallah, maka duduklah bersila atau mencari bagaimana cara duduk yang nyaman dengan baik. Duduk bertahiyat atau duduk bagaimana caranya, sebagaimana Rasulullah biasa melaksanakan cara bertafakur dengan duduk bersila, atau cara duduk sebagaimana amalan para salih di dalam mengamalkan aktivitas suluknya. Insya Allah, intinya adalah bahwa yang perlu diperhatikan adalah nafas yang keluar masuk melalui hidung ini. Mulut dikatupkan, pendengaran telinga difokuskan, pandangan mata ini dipejamkan. Ikutilah gerak nafas yang masuk dan keluar, gerak nafas yang masuk nafas yang keluar Allah. Nafas ini adalah juga ciptaan Allah. Nafas ini adalah juga makhluk yang mulia. Nafas ini terlampau lama dan terlampau banyak hamba Allah melalaikannya, tidak pernah menghiraukannya ketika dia keluar dan masuk. Karena nafas ini tidak dilihat bentuk dan wujudnya, maka banyak sekali kita manusia di muka bumi ini lalai. Kita lebih banyak memperhatikan dan mendandani yang kita lihat dengan nampak, seperti tangan, mata, hidung, telinga, mulut, kaki kita, fisik batang tubuh daripada raga ini, rambut kita dandani, kita make upkan dia dengan baik, dengan sempurna. Kita hias, kita olesi dia dengan berbagai macam alat-alat kecantikan dan ketampanan. Tetapi nafas yang keluar dan masuk ini, kita lalai, kita tidak pernah perhatikan dia. Batang tubuh yang kita sangat mencintai ini, kita wuduhi, kita bersihkan, kita sabuni, kita cuci, kita wangikan dia dengan parfum. Tapi nafas, begitu banyak hamba Allah di muka bumi ini tidak pernah memperhatikannya keluar masuknya. Keluarnya bebas, masuknya bebas. Dia mendatangkan syahwat dan nafsu bumi, dia juga mengeluarkan syahwat dan nafsu bumi. Apakah dia penuh dan dijubahi dengan pakaian nafsu bumi, ataukah penuh dan dijubahi dengan pakaian akhirat? Tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dikaji, tidak pernah dibayangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Padahal nafas ini adalah makhluk ciptaan Allah yang teramat sangat mulia. Karena nafas ini datang kita hidup, nafas ini pulang kita mati. Nafas ini ada kita hidup, nafas ini kembali ke asalnya maka kita telah meninggalkan dunia. Nafas ini ada maka kita diartikan sebagai seorang hamba Allah yang mulia bernama manusia. Apabila nafas ini sudah tidak ada maka Masya Allah kita adalah bangkai. Hanya karena dihargai berdasarkan tuntunan agama Allah yang mulia, maka kita ditutupi dengan kain kafan ketika dihantarkan menuju ke tempat kuburan. Padahal hakikatnya kita adalah bangkai. Begitu banyak manusia ini bangga menghantarkan bangkai-bangkai ini. Walaupun sepanjang hidupnya nafas ini masih ada, dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang ustazah, dia adalah seorang ulama, mubaligh, seorang berpangkat dan berjabatan tinggi, seorang yang tokoh, dimuliakan, disanjung, diagungkan sepanjang hidup karena nafasnya masih ada. Tetapi nafasnya ketika tiada, begitu banyaknya orang membanggakan, mengusung, menghantar menuju ke kuburan, padahal tidak disadari bahwa manusia begitu berjubel dan begitu banyaknya itu mengusung bangkai menuju ke tempat kuburan hanya karena dihargai sepanjang nafasnya masih ada, yaitu ketika dia hidup, maka ditutupi dengan kain kafan. Padahal kita membawa, menangisi, meratapi, menyesali, begitu banyak merampas bangkai ini untuk dipikul, untuk diusung menuju ke kuburan. Masya Allah. Karena kita masih terbawa dengan pikiran bahwa adanya kemuliaan kehidupan. Padahal kemuliaan kehidupan itu ada ketika adanya nafas yang kita lalai ketika masih ada nafas ini di dalam batang tubuh.
Kita diaktifi dengan kehidupan duniawiya, sehingga kita tidak perlu menyadari bahwa keluar masuknya nafas ini teramat sangat penting untuk dimanfaatkan, untuk diibadahi, untuk menjadikannya sebagai sarana terbaik menuju ke tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kendaraan terbaik untuk mengunjungi Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jallahu Jalala. Kita lupa memanfaatkan bahwa nafas ini adalah kendaraan terbaik yang begitu cepat melejit bertemu Allah Subhanahu. Kita lupa bahwa dia adalah kendaraan yang paling dekat sekali dengan negeri Allah. Dia adalah kendaraan yang tercepat untuk menuju ke negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan sang pemilik kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih. Coba kita duduk dan kita renungkan baik-baik, wahai ayahandaku, bundaku, dan anandaku. Kita lebih banyak merasa puas dan teramat sangat puas ketika kita mengibadahi zahir ini. Ketika kita melantunkan kalimat doa, kalimat ibadah ini, ketika kita juga ikut mendengarkan suara atau bunyi yang keluar, kita merasa teramat sangat puas, melebihi puasnya kita ketika kita melantunkan hal yang bersifat dhaim, yang diam, tidak berbunyi dan tidak bersuara. Kita lebih bangga dan merasa puas bahwa kita sudah saleh, kita sudah ibadah ketika kita melantunkan bunyi dan suara yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Setelah selesai kita melantunkan dengan bunyi dan suara yang kita sendiri juga mendengarkan ini, kita merasa puas bahwa kita sudah beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini sudah sampai kepada Allah. Dan itu kalau secara jumlah rutinitas kita lakukan, kita bertambah bangga. Ada perasaan ria yang muncul bahwa saya adalah orang soleh. Tetapi kita tidak pikirkan sudah berapa jumlah dan banyaknya kita melantunkan ibadah kepada Allah, mengunjungi Allah, datang bertemu dengan Allah, menggunakan kendaraan yang diam, tidak berbunyi dan tidak bersuara, yaitu nafas. Banyak sekali kita lalaikan. Ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan dunia, kita mengetik laptop, kita menggunakan sarana dan fasilitas serta media-media kehidupan ini, kita lupa bahwa nafas kita itu keluar masuk dalam keadaan kesibukannya sendiri. Kemudian fikir dan akal serta otak kita ini juga melaksanakan aktivitas dan kesibukan sendiri, serta jasad, raga, batang tubuh ini juga melaksanakan aktivitas dengan kesibukannya sendiri. Oleh karena itu, maka kesimpulannya begini, mari kita kumpulkan semua akumulasi aktivitas kehidupan ini, menjadikan epicentrum nafas sebagai pusat aktivitas, menjadikan nafas menjadi kendaraan terbaik satu-satunya. Kita kumpulkan semua aktivitas ini, biarkanlah kita serahkan kepada nafaslah yang berjalan dan menjalani aktivitas ini. Nafaslah yang mengendarai perjalanan semua kebutuhan dan hajat kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafas ini masuk hu, keluar Allah, masuk hu, keluar Allah, tandanya kalau sudah masuk ke area negerinya Allah, yaitu rasa. Kalau kita sudah merasakan adanya rasa cinta, adanya rasa rindu, adanya rasa kita rasakan itu, rasa bertemu dengan Allah, rasa tidak pernah mau berpisah lagi dengan Allah, rasa yang sangat luar biasa yang hanya merasakan itu saja yang bisa merasakan adanya rasa itu. Allahu Akbar. Maka insya Allah hamba Allah ini selamat dunia wal akhirah.